Shalom. Pada kesempatan kali ini saya Welhani Relisandolu dari Prodi Akuntansi akan menjelaskan mengenai proyek akuntansi saya yang berjudul melaksanakan penerapan sistem akuntansi menurut PSAK 45 dalam laporan keuangan Gereja Masih Injil di Timor, Laharoi, Tuaksabulasyan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peningkatan dan transparansi serta akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba membutuhkan perhatian maupun anggota organisasi tersebut. Karakteristik organisasi yang berorientasi laba berbeda dengan organisasi nirlaba. Nah, perbedaan paling utama terletak pada cara organisasi nirlaba memperoleh dana untuk menjalankan kegiatan operasional. Kegiatan operasional nirlaba memperoleh dana dari para anggota maupun dari penyumbang yang tidak mengharapkan imbalan dari organisasi tersebut. Dengan kata lain, tujuan dari organisasi nirlaba sendiri adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya. Organisasi nirlaba yang dimaksud di sini adalah organisasi nirlaba atau non-laba atau non-pemerintahan yang meliputi organisasi sukarelawan, rumah sakit, sekolah tinggi dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi keagamaan misalnya gereja dan masjid, organisasi politik dan lain sebagainya. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menerbitkan PSAK nomor 45 untuk menjadi acuan dalam penyusunan pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Laporan keuangan organisasi nirlaba diharapkan dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi dengan adanya standar yang berlaku umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba, seperti gereja meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau a moment of time atau yang disebut juga per tanggal tertentu. Tujuan dari pembuatan laporan posisi keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu. Yang kedua, ada laporan aktivitas. Nah, laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan jumlah perubahan aset neto, terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dari peristiwa lainnya yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antara transaksi dan peristiwa lainnya, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Yang ketiga ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Tujuan dari laporan ini adalah menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan ke akhir untuk memberikan penjelasan informasi kepada pembaca laporan keuangan dengan informasi lebih lanjut. Nah, catatan atas laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan tambahan mengenai perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dengan standar PSAK nomor 45 membuat laporan keuangan menjadi lebih akuntabel dan transparan bagi para penggunanya, sehingga para pengguna laporan keuangan dapat melihat aktivitas program yang telah dijalankan beserta anggaran
yang telah dipakai sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana dari para donatur atau penyumbang. Namun pada kenyataannya masih banyak organisasi nirlaba, dalam hal ini adalah gereja, yang masih belum menggunakan pedoman atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 45. Laporan keuangan yang dipakai oleh gereja masih sangatlah sederhana, di mana organisasi tersebut tidak membuat laporan keuangan yang lengkap, yang seharusnya digunakan pada organisasi sektor publik pada umumnya yang telah menerapkan pedoman PSAK nomor 45. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu Gemit Laharui Tuaksabu Lasyana. Gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit Laharui Tuaksabu Lasyana adalah organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pelayanan rohani atau keagamaan pada masyarakat. Nah, Gemit Laharui Tuaksabu Lasyana adalah suatu organisasi nirlaba. Informasi keuangan yang dihasilkan selain untuk pihak manajemen gereja yaitu Majelis Jemaat Harian, juga untuk masyarakat atau jemaat gereja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sumbangan yang mereka berikan yang telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan harapan jemaat. Informasi keuangan tersebut juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan Allah atas pengelolaan kekayaan dan kepemimpinan yang dimiliki oleh gereja untuk pekerjaan mulia dalam membimbing para pelayan gereja dan warga jemaatnya bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Penyusunan laporan keuangan yang dibuat oleh Gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit Laharui Tuaksabu Lasyana ini sangatlah sederhana, yaitu berupa format yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang direkap bulanan dan tahunan. Sedangkan menurut PSAK nomor 45, laporan keuangan organisasi nirlaba itu meliputi yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan aktivitas, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, saya sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan membuat sebuah proyek akuntansi yang berjudul melaksanakan penerapan sistem akuntansi menurut PSAK nomor 45 dalam laporan keuangan Gereja Masehi Injili di Timor atau Gemit Laharui Tuaksabu Lasyana. Dan ini adalah hasil dari laporan keuangan Gereja Laharui Tuaksabu Lasyana menurut PSAK nomor 45. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan aktivitas. Yang ketiga ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Demikian penjelasan saya mengenai pelaksanaan sistem akuntansi menurut PSAK nomor 45 pada laporan keuangan Gereja Masehi Injili di Timor Laharui Tuaksabu Lasyana. Terima kasih.